Halo. 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 Selamat siang Bu Eka dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami kelompok 1 yang beranggotakan saya, Nevita Christine, Melinda Angelika, Vinky Deviani, Theoni Javana, dan Reza Dwi. Kami akan mempresentasikan isi dari makalah kami yang berjudul Interaksi Simbolik dalam Komunikasi Organisasi di ACE Group. Sebelum memulai, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami bisa mempresentasikan makalah kami. Kami juga berterima kasih kepada Bu Eka selaku dosen mata kuliah Sosiologi Komunikasi yang memberikan tugas ini kepada kami. Dan juga teman-teman sekalian yang hadir di dalam presentasi online ini. Yang pertama, latar belakang masalah. Komunikasi merupakan bagian yang penting dalam kehidupan manusia. Karena dengan berkomunikasi, manusia bisa menyampaikan ide, gagasan, pikiran, perasaan, dan informasi lainnya kepada manusia lain. Komunikasi juga berperan penting dalam organisasi karena di dalam organisasi berisi sekumpulan individu yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan dan menjadi acuan keberhasilan serta keefektifan kegiatan dalam organisasi. Berkaitan dengan komunikasi, terdapat turunan dari teori komunikasi, yaitu teori interaksi simbolik. Teori ini digunakan untuk menyampaikan maksud dan tujuan komunikator kepada komunikan. Teori ini juga tidak dapat dilepaskan dari pemikiran George Herbert Mead, karena teori ini berasal dari pemikiran orisinalnya yang bernama The Theoretical Perspective, dan menjadi cikal bakal dari teori interaksi simbolik. Esensi dari teori ini adalah aktivitas khas manusia, yaitu komunikasi dan pertukaran simbol yang diberi makna. Oleh karena itu, komunikasi dalam organisasi bersifat dua arah dan timbal balik karena perilaku seseorang dipengaruhi oleh orang lain dan sebaliknya. Dalam organisasi juga pasti terjadi kesalahpahaman, masalah, dan hambatan komunikasi. Inilah yang terjadi pada ACE Group, pabrik es krim yang dinaungi PT Alpen Food Industry. Sejak tahun 2017, perusahaan sudah mengalami masalah dengan para pekerjanya, seperti ketidaksesuaian peraturan dan kasus menuai kecaman publik pada tahun 2019 sampai 2020. Permasalahan ini yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan persepsi dan pendapat, kurangnya komunikasi dan interaksi antara pimpinan dan karyawan, serta adanya eksploitasi wewenang. Berdasarkan latar belakang ini, kami tertarik untuk menganalisis kasus interaksi simbolik dalam komunikasi organisasi di ACE Group karena kami ingin mengetahui apakah interaksi simbolik dapat efektif untuk meminimalisasi permasalahan dan kesalahpahaman komunikasi yang ada di organisasi. Setelah ini akan dilanjutkan oleh rekan saya, Melinda Angelika. Nah, untuk rumusan masalah dari tugas kami kali ini yaitu ada 3. Yang pertama adalah apakah teori interaksi simbolik dapat digunakan dalam komunikasi organisasi. Lalu yang kedua, apakah teori interaksionis simbolik dapat meningkatkan keefektifan komunikasi organisasi. Lalu yang ketiga, apa saja faktor-faktor yang dapat memicu keefektifan komunikasi. Nah, selanjutnya ada kerangka konsep dan teori. Aspek simbol memegang peranannya penting dalam interaksi antara manusia, karena pada dasarnya manusia menciptakan dan menggunakan simbol itu untuk menjalin relasi dengan yang lainnya. Hal ini karena simbol-simbol tersebut memiliki makna tentang konsepsi manusia terhadap sebuah objek, dan dengan simbol-simbol itu, manusia dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia lainnya. Tentu saja, kita sebagai manusia harus bisa memahami dan mengerti makna dari simbol tersebut agar tidak terjadi gangguan atau noise atau mungkin miskomunikasi. Nah, dalam berkomunikasi, bagian yang dilakukan oleh individu dalam organisasi melibatkan elemen komunikasi sosial yang pada akhirnya menciptakan interaksi sosial, di mana komunikasi adalah proses membentukkan makna melalui pesan, baik verbal maupun non-verbal, yang bisa berupa simbol, tanda-tanda, dan juga perilaku. Lalu selanjutnya tentang teori-teori. Yang pertama adalah teori interaksi simbolik oleh George Herbert Mead. Yaitu teori ini dikemukakan pertama kali oleh George Herbert Mead, lalu Herbert Blumer memperkenalkan pada tahun 1939, di mana interaksi dengan individu terjadi karena adanya penggunaan simbol-simbol yang memiliki makna tertentu dan memicu interaksi antar individu atau kelompok.
Mead menyusun 3 konsep dalam sebuah teori interaksionisme simbolik untuk saling mempengaruhi satu sama lain, dan konsep ini yang mendasari interaksi simbolik, yaitu yang pertama, pentingnya makna bagi perilaku manusia, yang kedua, pentingnya konsep mengenai diri atau self-concept, lalu yang ketiga adalah hubungan antara individu dengan masyarakat. Nah, selanjutnya ada teori dramaturgi oleh Erving Goffman. Teori ini merupakan sebuah teori yang menjelaskan bahwa di dalam kegiatan interaksi satu sama lain sama halnya dengan pertunjukan sebuah drama. Dalam hal ini, manusia merupakan aktor yang menampilkan segala sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu melalui drama yang dilakukannya. Menurut Goffman, orang yang berinteraksi adalah orang yang ingin menyajikan sesuatu gambaran diri yang akan diterima oleh orang lain, yang disebut juga sebagai pengelolaan pesan. Nah, dalam pendekatan dramaturgi oleh Erving Goffman ini dijelaskan mengenai bagaimana pandangan bahwa ketika manusia berinteraksi dengan sesamanya, ia ingin mengelola pesan yang ia harapkan untuk tumbuh pada orang lain terhadapnya. Untuk itu, setiap orang melakukan pertunjukan bagi orang lain. Teori Looking Self-Glass atau Charles Houghton Cooley. Cooley menjelaskan konsep ini sebagai konsep cermin diri atau Looking Self-Glass, suatu imajinasi yang agak definitif mengenai bagaimana diri seseorang, yakni melakukan suatu gagasan yang muncul dalam pikiran dan perasaan seseorang yang ditentukan oleh suatu sikap terhadap hubungan dari pikiran dan perasaan seseorang dengan pikiran orang lain. Teori ini menjelaskan bahwa kita tumbuh dalam interaksi sosial dalam perenungan kualitas diri dan pandangan orang lain. Menurut Cooley, kita melakukannya dengan membayangkan diri kita sebagai orang lain. Berikut 3 komponen dalam konsep ini, yaitu pertama, kita membayangkan bagaimana seseorang tampak di mata orang lain. Yang kedua, kita membayangkan bagaimana seharusnya penilaian mereka terhadap tampilan. 3. Kita mengembangkan perasaan diri sebagai akibat dari bayangan kita terhadap penilaian orang lain. Pembahasan. Di dalam sebuah organisasi atau perusahaan diperlukan pembinaan akan adanya kerjasama yang baik dan harmonis antar individu dengan individu lainnya. Banyak perbedaan antara persepsi atau pandangan mengenai status, sikap, maupun gaya interaksi. Hal-hal demikian yang terkadang menimbulkan terjadinya hambatan dalam komunikasi yang terjalin. Interaksi simbolik mengarah pada hubungan antara simbol dan interaksi, di mana inti dari pendekatan ini adalah individu. Interaksi simbolik yang terjalin dalam suatu organisasi atau perusahaan diimplementasikan ke dalam proses komunikasi interpersonal, ditujukan untuk membina pengertian di antara anggota. Terkadang sikap atau simbol yang ditunjukkan oleh masing-masing individu menimbulkan kesenjangan yang berujung ketidakpuasan dalam diri para anggota. Itulah mengapa penulis memilih menggunakan teori interaksi simbolik atau George Herbert Mead untuk memecahkan masalah, karena interaksionisme simbolik berusaha memahami kehidupan bermasyarakat. Studi kasus, kesenjangan pekerja di Ace Group, naungan PT Alpen Food Industry. Ace Group adalah pabrik es krim di bawah naungan PT Alpen Food Industry. Ace Group terbilang sukses, terkenal, dan memiliki banyak prestasi. Terbukti mereka mendapatkan penghargaan sebagai Excellent Brand Award 2017. Akan tetapi, di balik kejayaan Ace Group ini, banyak beredar berita bahwa pekerja buruh pabrik ini dilakukan dengan tidak layak, seperti memperkerjakan ibu hamil di shift malam, gaji tidak sesuai, tidak boleh cuti, dan pemberian tempat tinggal dan makan jauh dari kata layak. Hal ini pun menuai kecaman publik. Beberapa pekerja mulai melakukan aksi demo sejak 2017 bersamaan dengan munculnya desas-desus tidak patuhnya Ace Group dalam hukum ketenagakerjaan. Berikut beberapa bukti demo buruh yang dilakukan kepada pihak Ace Group. Sejak tahun 2017, perusahaan ini sudah mengalami masalah dengan pekerjanya, di mana tuntutan yang diajukan adalah ketidaksesuaian dalam undang-undang tentang ketenagakerjaan. Selanjutnya, masalah itu dapat diselesaikan dan pihak PT Alpen Food Industry tidak mau lagi membahasnya karena dianggap sudah selesai. Kasus selanjutnya muncul perihal adanya ketidaksesuaian sanksi atau hukuman yang dialami pekerja. Jam kerja malam atau lembur yang dilakukan pada pekerja wanita yang sedang hamil mengakibatkan tingginya tingkat kematian bayi dalam kandungan atau keguguran. Kasus yang terjadi pada Ace Group ini merupakan salah satu contoh kurangnya interaksi secara mendalam antara pemimpin dan anggotanya, kurangnya komunikasi, dan kurangnya rasa simpati terhadap pekerjanya. Kami mencoba merangkum beberapa perbedaan perilaku atasan Ace Group secara signifikan terhadap bawahannya menggunakan teori simbolik antara lain. Pertama, diskusi. Menurut teori interaksi simbolik ini, kehidupan sosial pada dasarnya adalah interaksi manusia dengan menggunakan simbol-simbol.
Penyampaian simbol-simbol yang baik dapat menciptakan komunikasi dan interaksi yang baik. Menurut pengamatan interaksi simbolik di antara atasan dan bawahan, baik dari aspek sikap dan perilaku, terlihat bahwa atasan tidak dapat memiliki kemampuan yang cukup baik untuk menggunakan simbol yang mempunyai makna sosial yang sama, dan mengembangkan pikiran mereka melalui interaksi dengan bawahannya. Terbukti dari banyaknya pekerja yang memilih berhenti dan dilakukannya tindakan PHK secara sepihak. Yang kedua, keterbukaan komunikasi. Munculnya beberapa pengakuan yang diberikan oleh pekerja buruh ICE Group, bahwa mereka diperlakukan di luar dari perjanjian kerja. Adanya kebohongan yang dilakukan oleh pihak ICE Group mengenai kenyamanan kerja yang dijanjikan seperti tempat tinggal, makanan, dan juga upah. Pembohongan dan ketidakterbukaan dari pihak perusahaan ini merupakan hal yang juga menjadi bagian dari teori simbolis ini, karena keterbukaan antar individu merupakan hal yang tidak dapat diabaikan dalam interaksi sosial. Definisi 3 ide dasar dari interaksi simbolik dan dikaitkan dengan kasus yang dipilih antara lain yang pertama, pikiran atau mind. Kemampuan untuk menggunakan simbol yang mempunyai makna sosial yang sama, di mana tiap individu atau atasan dalam sebuah organisasi harus mengembangkan pikiran mereka melalui interaksi dengan bawahannya. Dalam kasus ini, kurangnya komunikasi dengan pekerja ICE Group dalam setiap pengambilan keputusan atau bahkan kebijakan baru tanpa persetujuan sesama menjadi salah satu penghambat interaksi simbolik. Yang kedua, kemampuan untuk merefleksikan diri tiap individu antara atasan ataupun bawahan. Banyaknya skandal yang terjadi diduga karena kurangnya refleksi diri antara pemimpin ICE Group juga para pekerja, sehingga para pekerja merasa kurang bebas dan tidak dihargai. Ketiga, masyarakat. Jejaring hubungan sosial yang diciptakan, dibangun, dan dikonstruksikan oleh tiap individu tidak tercipta dengan baik sehingga meninggalkan kesan yang buruk bagi masyarakat. Saya Reza Dwi Haryanti. Di sini saya akan membacakan beberapa faktor-faktor yang dapat memicu ketidakefektifan komunikasi organisasi. Yaitu yang pertama ada jalur komunikasi formal yang mampu menghambat arus informasi yang bebas dari berbagai sumber informasi, namun juga bisa memperlancar atau mempercepat arus informasi. Yang kedua ada struktur kewenangan yang memberikan seseorang individu kemampuan untuk mengatur atau membatasi komunikasi sehingga membuat komunikasi terbatas. Yang ketiga adalah spesialisasi pekerjaan. Apabila seseorang memiliki spesialisasi pekerjaan yang berbeda, besar kemungkinan wawasan dan kepribadiannya yang dimiliki berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga bisa memicu hambatan dan tidak keefektifan. Yang keempat ada kemampuan komunikasi komunikator. Apabila komunikator memiliki kemampuan komunikasi yang baik, maka efektivitas komunikasi organisasi lebih mudah untuk dicapai dan juga sebaliknya. Yang kelima ada wawasan. Apabila pihak yang terlibat tidak memiliki wawasan dan pemahaman yang cukup satu dengan yang lainnya, maka akan sulit untuk mencapai komunikasi yang efektif. Dan ada berbagai lainnya. Sini saya akan membacakan menurut penulis dalam menyelesaikan kasus ICE Group terdapat terhadap pekerjaannya dan juga citranya terhadap publik. Memang terbilang cukup sulit beberapa masalah yang terjadi tidak dapat dipecahkan secara langsung. Perlu pengolahan pemecahan masalah yang memerlukan waktu. Pihak perusahaan harus terlebih dahulu memperbaiki komunikasi internal dengan para pekerja yang masih bekerja di dalam, lalu bertahap kepada pekerja lainnya. Juga setiap pemakaian simbol-simbol seperti aspek sikap, perilaku, haruslah saling menghargai dan mengutamakan keselarasan antar individu agar dapat terciptanya kesepakatan makna. Sini saya akan membacakan kesimpulannya, yaitu pesan yang berbeda dalam hal ini berarti pesan dari kompetitor atau pesan yang bertolak belakang dengan pesan yang disampaikan oleh organisasi dan lain sebagainya. Bisa memicu hasil komunikasi yang tidak efektif apabila dibiarkan begitu saja. Perusahaan harus mengutamakan sikap terbuka karena sikap terbuka merupakan hal yang tidak boleh dilewati dalam teori interaksi simbolik. Komunikasi sebagai proses interaksi simbolik dapat membantu komunikasi organisasi baik vertikal maupun horizontal dan terlaksana dengan efektif sehingga dapat meminimalisasikan permasalahan komunikasi yang mungkin terjadi dalam organisasi. Selain itu juga agar kegiatan organisasi tetap dapat berjalan dengan lancar, menciptakan sinergi dan kerjasama dalam organisasi, dan mampu mencapai tujuan organisasi secara bersama-sama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Seperti yang kita ketahui bahwa komunikasi itu adalah hal yang esensial dan penting dalam hidup kita. Komunikasi juga sangat penting dalam organisasi, karena dalam organisasi kita saling berkomunikasi dan saling memberikan makna satu sama lainnya. Dengan adanya interaksi simbolik ini, kita mengetahui bahwa interaksi simbolik berguna untuk komunikasi organisasi agar kegiatan organisasi dapat berjalan dengan lancar dan keefektifan komunikasi dapat terjalin. Selain itu juga menciptakan sinergi dan kerjasama yang baik, serta untuk mencapai tujuan secara bersama-sama di dalam organisasi.
teman-teman jangan lupa untuk bertanya dalam forum diskusi ya, karena akan ada hadiah menarik dari kita. Kita akan memberikan 10.000 GoPay atau OVO untuk 5 penanya terbaik. Jangan lupa untuk diskusi dan bertanya dalam kolom forum ya. Terima kasih.